Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku nemu sebuah cerita dari akunnya Freddy Raskin, yang mana ini ceritanya menurut aku serem banget gitu ya, yang menceritakan sebuah tanah keramat gitu loh. Nah, jadi pas aku ngebaca ceritanya aku bener-bener merinding gitu ya. Jadi kalian juga harus merinding nih, biar kita merinding bareng. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita horor kayak beginian, kalian bisa join dengan kita di sini para Rescripers, pastinya dengan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru gitu loh. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Oke lah, kayak biasa sebelum kita lanjut, siapkan minuman dan cemilan kalian, cari posisi senyaman mungkin, yang pasti redupkan juga lampunya. Kita mulai kisahnya. Kisah ini dialami oleh 4 pemuda yang bernama Yono, Atek, Anam, dan Ipin yang berasal dari suatu desa yang diceritain juga itu nggak disebutin di mana gitu ya desanya. Nah, mereka ini sebenarnya bekerja sebagai pengukur luas tanah. Tapi saat mereka ditugaskan, naasnya nih ya, salah satu dari mereka yang bernama Yono itu ngalamin suatu kejadian di luar akal. Dan apa yang dialami Yono ini tuh bener-bener menyedihkan banget. Kejadiannya ini terjadi di tahun 2019 lalu. Ini kejadiannya masih baru gitu ya, yang mana mereka berempat ini ditugaskan untuk mengukur sebuah tanah warisan yang berada di sebuah desa yang masih agak terpencil gitu loh. Nah, jadi dari kota tempat kantor perusahaan mereka berempat ini, mereka ini diantar ke desa itu dengan sopir bosnya. Jadi pagi hari mereka langsung diantar gitu ya, biar mereka ini bisa langsung mulai kerja, mulai ngukur tanahnya. Di sana targetnya mereka ini akan menyelesaikan proyek mengukur tanah itu selama 4 hari ke depan, atau paling lambat itu selama seminggu lah. Nah, jadi selama itu juga mereka ini akan tinggal di desa itu. Begitu nyampe di desa itu, mereka pun langsung diturunkan di sebuah tanah yang akan mereka ukur. Itu tanah yang lumayan luas dan gersang, dan kelihatan dari tanahnya ya itu kayak tanah bekas ladang gitu loh. Ya udah, setelah itu mereka pun turunin semua barang-barang yang udah mereka bawa gitu ya, termasuk alat-alat pengukurnya. Nah, sebelum supirnya ini balik, supirnya ini sempet ngingetin ke mereka gitu ya untuk langsung kerja saat itu juga, karena besok Pak Haryadi yang sebagai bos mereka berempat ini itu bakal datang untuk ngecek. Setelah itu Ipin dan Yono jalan kaki nyari warung yang ada di desa. Nah, setelah mereka jalan kaki selama kurang lebih itu 500 meter gitu ya, barulah mereka ini ketemu warung. Di sana mereka ini niatnya itu mau beli rokok gitu ya. Nah, lalu mungkin karena mereka berdua itu kelihatan asing gitu ya dengan penjaga warungnya, jadi ibu penjaga warungnya pun itu langsung nanya tuh kayak gini, "Mau kemana mas?" gitu. Mereka pun jawab kan yang katanya mau ngukur tanah di sana bu, sambil nunjuk ke arahnya gitu. Dan ibu itu pun jawab kayak gini, "Oh, tanah bekas ladang di sana ya mas. Hati-hati loh mas, di sana angker." Nah, pokoknya ibu ini kayak terkesan nakut-nakutin mereka gitu ya, dan ngingetin mereka lah. Ya udahlah, setelah itu mereka pun jalan balik, yang mereka ini tuh sama sekali nggak mikirin perkataan ibu-ibu penjaga warung itu tadi. Nah, sambil jalan balik mereka ini ngeliatin desanya yang emang terkesan agak sepi gitu ya, karena rumah antara rumah di sana lumayan berjarak gitu loh, makanya kelihatan sepi. Nah, begitu nyampe di tanah itu, Anam dan Atek itu udah siap buat tenda gubuk kecil gitu ya untuk tempat mereka tinggal selama beberapa hari ke depan. Setelah itu mereka pun langsung mulai kerja untuk mengukur tanahnya dengan alat-alat yang udah lengkap gitu ya. Dan di sana mereka pun itu langsung bagi-bagi tugas, yang mana di sini Ipin dan Anam tugasnya mengulurkan meteran, sedangkan Yono tugasnya megang dan memposisikan tiang pengukur. Sedangkan Atek itu megang alat PPD yang bentukannya kayak kamera. Ya mungkin kalian pernah lihat juga, aku pun pernah lihat sih, tapi aku di sini baru tahu gitu ya, ternyata namanya alat PPD, yang mana itu fungsinya untuk memposisikan tiang ukurnya yang dipegang dengan Yono ini. Nah, jadi Atek ini megang kameranya dan Yono ini megang tiangnya gitu loh. Baru nih difotoin dengan Atek biar dapet jaraknya ini berapa. Gitulah sederhananya gitu ya, kira-kira kayak gitu, biar kalian ngerti gitu loh kayak gimana jalan ceritanya nanti, karena itu ada hubungannya. Setelah titik pertama dan kedua selesai, barulah Yono ini mencari titik yang dikerahkan dengan Atek gitu ya, yang mana posisinya ini di bagian tanah yang situasinya itu lebih rimbun, karena di situ ada beberapa pepohonan itu kayak pohon sukun dan pohon jati. Sedangkan Atek itu masih berdiri di titik lain yang jaraknya 30 meteran tuh dengan Yono. Nah, disinilah saat Yono udah siap gitu ya, dia ini teriak manggil Atek yang kasih aba-aba gitu. Nah, tapi Atek ini kelihatan bingung ngelihat kesana kemari, itu kayak nyari sesuatu. Nah,
Yang seolah ya Atek ini tuh kayak nggak denger loh kalau Yono ini udah teriak. Padahal jaraknya itu kan cuma 30 meter, yang harusnya Atek ini denger kan teriakan atau panggilan dari Yono ini. Saat Yono sedang teriak-teriak manggil Atek, tiba-tiba Yono ini tuh disamperin dengan kakek-kakek yang datangnya tuh entah dari mana gitu loh. Karena tiba-tiba udah ada aja tuh kakek itu di dekatnya. Nah di situ kakek itu nanya gitu ya dengan Yono ini. Dia nanya, ngapain kesini le gitu. Nah Yono pun jawab, mau ini pak ngukur tanah katanya. Nah kakek itu langsung bilang kayak gini nih, besok aja kalau mau ngukur kamu pamit dulu dengan Magersari. Maksud dari Magersari itu penjaga tanah gitu ya. Yono pun bingung mau jawab apa. Nah dia pun teriak lagi manggilin Ipin yang saat itu sedang ngulurin meteran. Tapi sama juga tuh Ipin pun nggak denger suara teriakan dari Yono ini. Nah terus di situ Yono pun bilang gitu ya ke kakek-kakek itu, sebentar ya pak, saya panggil dulu teman saya. Dan di situ Yono ini baru sadar ternyata ya kakek-kakek tadi itu udah nggak ada lagi tuh di sekitaran dia. Ya udah akhirnya Yono pun itu nyamperin temennya. Itu Yono ini kelihatan kayak marah gitu ya. Dia bilang, saya panggil kok nggak denger telinganya gitu. Nah tapi teman-temannya justru kaget karena teman-temannya itu dari tadi itu nyariin Yono juga, karena Yono ini nggak kelihatan tuh dari tadi. Nah berarti teman-temannya Yono ini itu nggak bisa ngelihat Yono kan, dan nggak bisa denger suara Yono juga karena dia dari tadi teriak gitu loh. Nah itulah satu keanehannya gitu ya. Nah tapi di situ Yono pun itu ngejelasin ke teman-temannya kalau dia dari tadi itu ada di sudut sana yang ada pohon-pohonnya, katanya kayak gitu. Malah temannya heran karena di tanah bekas ladang yang sedang mereka ukur itu sama sekali nggak ada satu pohon pun, cuman tanah kosong yang luas. Nah Yono pun di situ langsung ngeliat kan ke arah tempat dia yang berdiri tadi. Ternyata bener aja dong, di situ udah nggak ada pohon lagi yang tadi dia lihat. Padahal Yono bener-bener ngerasa kalau di tempat tadi itu ada beberapa pepohonan gitu loh. Nah tapi di sini ya teman-temannya Yono ini cuma nganggap kalau Yono ini kayak ngawur gitu loh. Ya udahlah, setelah itu mereka pun lanjut kerja lagi. Gak lama kemudian saat Yono ini sedang masang tiang di sebelah Ipin, tiba-tiba datang lagi nih kakek-kakek lain. Ini bukan kakek-kakek yang tadi gitu ya. Ini kakek-kakek yang datang yang ngebawa cangkul dan ember. Nah tapi sama juga tuh kakek-kakek itu nanya ke mereka soal mereka ini ngapain ada di tanah itu. Nah tapi yang ngejawab itu bukan Yono tapi Ipin gitu ya. Ipin ngejawab kayak gini, oh ini pak ngukur tanah ini karena tanah ini mau dijual dengan pemiliknya. Ipin jawab kayak gitu. Tapi kakek itu juga lagi-lagi ngingetin mereka kalau mereka ini tuh harus minta izin dengan Magersari atau penjaga tanah itu gitu loh. Nah jadi mungkin karena Ipin ini sedang capek gitu ya, karena mereka ini kerjanya panas-panas di bawah terik matahari. Jadi Ipin ini tuh jawabnya kayak gini, emang kalau nggak minta izin kenapa pak gitu. Nah sampai si kakek-kakek ini tuh geleng kepala gitu ya, karena jawaban dari Ipin ini yang emang agak menyakitkan si kakek-kakeknya. Setelah itu ya udahlah mereka berempat itu ngumpul gitu ya untuk ngebahas soal izinnya. Nah jadi karena mereka ini nggak tahu gitu ya siapa sih penjaga tanahnya, akhirnya mereka ini nanya gitu loh ke warga desa. Nah setelah itu mereka tahu gitu ya ternyata penjaga tanahnya itu namanya Pak Lilik yang rumahnya itu ada di dekat gapura desa yang jaraknya itu sekitaran 1,5 kilometer tuh dari tanah kosong itu. Ya udahlah mereka pun itu jalan kaki ke rumah Pak Lilik. Di sana akhirnya ketemu gitu ya dan Pak Lilik, dan mereka pun langsung lah ngebahas soal izinnya. Dan disinilah Pak Lilik ngejelasin ke mereka yang katanya ya tanah itu emang bukan tanah sembarangan alias tanah keramat. Jadi untuk menjamah tanah itu emang ada hitungan harinya, jadi nggak boleh sembarangan gitu loh. Dan karena itu juga tanah itu jarang ditanami, maka di sana itu nggak ada tanaman atau pohon apapun. Pak Lilik juga ngejelasin kalau dia itu udah ada di generasi ketiga yang menjaga tanah keramat itu sejak zaman buyutnya Pak Robi. Nah Pak Robi yang dimaksud ini itu pemilik tanahnya yang sebagai klien dari perusahaan mereka berempat ini gitu ya, yang minta untuk tanahnya diukur. Dan disinilah Pak Lilik pun itu nyaranin ke mereka gitu ya, lebih baik pengukuran tanahnya dilakukan 2 hari lagi katanya, karena emang ada hitungan harinya supaya Pak Lilik ini bisa menyelamatin tanahnya atau semacam melakukan ritual gitu ya yang sebagai izin dari tanahnya, yang tujuannya agar semuanya itu aman dan mereka pun itu nggak ngalamin kendala dan gangguan-gangguan yang mungkin aja bisa terjadi.
Awalnya mereka sempat keberatan gitu ya kalau kerjaan mereka ini di cancel selama 2 hari, karena mereka pun selama kerja sebagai pengukur tanah mereka ini sama sekali nggak pernah gitu ya ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Maka mereka ini agak keberatan karena agak kurang percaya gitu loh awalnya. Tapi ya udahlah, untuk demi kebaikan bersama akhirnya mereka pun itu turutin kemauan atau saran dari Pak Lilik ini. Habis maghrib setelah mereka ngobrol di rumah Pak Lilik, nah di situ Pak Lilik pun nawarin mereka sebuah rumah kosong gitu ya, itu rumah mantri. Karena dulunya rumah itu sempat diinapin dengan para mantri yang bertugas di puskesmas desa. Nah jadi karena rumahnya kosong makanya nih Pak Lilik ini pun nawarin mereka tinggal di sana, karena mungkin Pak Lilik pun kasihan gitu ya kalau mereka ini tinggal di sebuah gubuk tenda yang kecil. Makanya itu ditawarin dan mereka pun di situ pastinya setuju banget dan berterima kasih gitu ya dengan Pak Lilik. Di situ mereka pun langsung bagi-bagi tugas. Atik dan Ipin itu langsung dibawa Pak Lilik ini ke rumah mantri itu yang rencananya mereka ini langsung ngebersihin rumah itu. Nah sedangkan Yono dan Anam itu disuruh balik ke tenda untuk ngambilin barang-barang mereka yang ada di tenda itu gitu loh. Yono dan Anam pun jalan kaki di situasi malam ke tanah kosong itu ya, yang mana mereka ini jalan itu hanya bermodalkan senter yang dikasih pinjam dengan Pak Lilik. Ya udahlah, setelah mereka nyampe ke gubuk tendanya, mereka pun itu langsung ngemas-ngemas barangnya gitu ya. Dan di sinilah Yono dan Anam ini itu kayak ngeliat ke sudut di tempat yang dilihat Yono tadi siang ya. Nah di sana itu kayak ada api unggun, tapi kelihatan kayak samar-samar gitu ya, karena apinya itu cuman kelihatan kecil aja, nggak gede. Nah tapi yang pasti ya di situ kayak ada aktivitas yang pasti mereka ini nggak tahu itu apa dan siapa, karena mereka ini benar-benar nggak berani tuh nyamperin. Ya udah setelah itu mereka pun langsung buru-buru gitu ya jalan kaki ke rumah mantri. Nyampe di sana ternyata Atek dan Ipin itu udah ketiduran gitu ya setelah mereka ini ngebersihin rumahnya. Setelah itu mereka pun langsung siap-siap tidur juga karena emang udah capek banget kan setelah kerja seharian. Nah setelah semuanya udah tidur, tinggal Yono nih yang nggak bisa tidur, udah berusaha tidur tapi nggak bisa tidur juga. Akhirnya dia bangun duduk lagi untuk nyebat. Nah disinilah samar-samar Yono ini kayak denger suara wanita yang manggil, Le, Le. Itu suaranya berasal dari celah atap rumahnya gitu ya, karena di atap rumah biasa ada celah-celah gitu kan. Nah dari situlah asal suaranya. Karena ngerasa ngeri ya udah takut, akhirnya Yono ini tuh langsung ngambil headset yang ada di tasnya. Nah gak lama kemudian kedengaran lagi, Le, yang mana ya? Kali ini sumber suaranya ini udah beda lagi. Yang mana sumber suaranya itu berasal dari balik dinding kamarnya. Nah di situ Yono pun langsung buru-buru gitu ya, cepet-cepet ngebenerin headsetnya yang kusut. Dan di situ dia langsung denger headsetnya, pakai headsetnya denger musik sampai ketiduran. Besoknya mereka nggak ngukur karena kan mereka ini ngikutin sarannya Pak Lilik kan untuk nunggu 2 hari. Nah tapi di hari itu ya Pak Haryadi yang sebagai bos mereka dateng nih nyamperin mereka. Apalagi Pak Haryadi ini ngelihat mereka ini sedang nggak kerja, itu Pak Haryadi marah banget karena tanah yang mereka ukur pun itu belum nyampe seperempat. Karena ya Pak Haryadi itu targetnya harus sesuai target gitu loh. Nah jadi di situ ya mereka ini cuman bisa duduk aja dan nunduk gitu loh karena bos mereka ini sedang marah-marah. Nah di sini Pak Haryadi katanya ya malam nanti dia ini bakal balik lagi untuk ngecek, dan dia nggak mau tahu pokoknya di hari itu setengah dari tanah itu harus selesai diukur biar sesuai target gitu loh, karena target mereka ini selesai selama 4 hari ke depan. Setelah Pak Haryadi balik, mereka pun langsung mulai kerja lagi ya karena udah ketakutan, yang seolah mereka ini tuh kayak lupa gitu loh dengan apa yang udah disarankan dengan Pak Lilik. Nah lalu sampai jam 4 sore akhirnya selesai juga gitu ya, setengah dari tanah itu udah selesai mereka ukur, dan mereka pun itu istirahat lah di gubuk tenda kecil yang udah mereka siapkan sejak awal. Nah di situ mulai nih kelihatan apa yang terjadi dengan Yono gitu ya, yang mana di situ Yono ngerasa kayak demam dan mukanya pun itu udah pucat banget gitu loh. Nah jadi karena itu teman-temannya kasihan kan, akhirnya temannya ini nyuruh Yono ini balik duluan aja ke rumah mantri gitu loh. Jadi temannya pun ngira ya udah paling Yono cuma demam biasa karena kecapean aja. Nah nyampe di rumah mantri Yono pun langsung istirahat dan tidur. Habis maghrib ketiga temannya ini baru nyampe gitu ya di rumah mantri, yang mana mereka ngelihat Yono itu udah tidur dengan keadaan gemetar, yang mana badannya pun itu berasa panas banget. Nah jadi karena ini Ipin ini ke warung gitu ya untuk nyari obat. Nah di warung pas dia beli obat gitu ya, ibu warungnya tadi itu nanya, siapa yang sakit mas gitu. Oh teman saya bu, mungkin kecapean aja tuh karena ngukur tanahnya. Nah katanya kayak gitu. Nah,
Terus ibu warung itu ya itu bilang kayak gini, hati-hati mas, sopo ngerti kesambet. Oh enggak kok bu, cuman kecapean aja ngukur tanahnya, kata Ipin kayak gitu. Sampai di rumah Yono pun itu dibangunin gitu ya untuk minum obat. Setelah dia minum obat, lumayan lah gitu, panasnya pun itu udah mulai turun, tapi tetap panas. Tapi besoknya demamnya itu pun masih gitu ya, dan Yono pun itu mulai muntah-muntah. Yang mana di sini Yono ini nggak bisa nih untuk ikut kerja. Sampai mereka ini kebingungan karena sulit banget kalau Yono nggak ada. Karena kerjaan mereka ini semuanya itu udah ada perannya masing-masing gitu ya. Ya udahlah akhirnya Ipin itu disuruh untuk ngejagain Yono di rumah, sedangkan Atik dan Anam itu nyari warga desa gitu loh untuk bantuin kerjaan mereka biar kerjaan pun itu tetap jalan gitu ya, biar mereka ini nggak disemprot lagi nih dengan bosnya. Malamnya Yono masih juga demam gitu ya, sampai mereka pun itu bingung ini gimana sih gitu kan. Ya udahlah akhirnya mereka ini datang ke rumah Palilik. Sampai di sana mereka ini ceritain lah apa yang terjadi dengan Yono gitu ya soal demamnya, dan di sana mereka pun ngakuin kalau mereka di hari itu udah mulai kerja lagi karena dipaksa dengan bosnya. Nah setelah Palilik tahu gitu ya kalau mereka udah mulai kerja di hari itu, nggak nunggu 2 hari dulu, di situ Pak Lilik pun marah banget dengan mereka karena Pak Lilik ya itu tahu apa yang sedang dialamin dengan Yono itu ada hubungannya dengan tanah keramat itu, karena mereka ini itu udah semacam menginjak dan masuk tanpa izin secara terus menerus gitu ya mungkin ke tanah keramat itu. Makanya nih Yono tuh kayak gitu. Dan saat itu juga Pak Lili dan mereka pun itu langsung datengin gitu ya untuk ngelihat Yono. Yang mana di sana Yono udah terbaring dengan keadaan mukanya yang udah pucat banget. Dan di sinilah Pak Lili ngejelasin yang katanya ya keadaan Yono itu udah parah banget, tapi syukurnya Yono ini masih belum terlambat gitu loh untuk diobatin. Tapi mereka di sini nggak ngerti gitu ya dengan apa yang dimaksud terlambat dan gimana cara pengobatannya, ini mereka sama sekali nggak ngerti. Dan di sini Pak Lilik pun minta ke mereka segera saat itu juga untuk nyari ayam cemani. Nah jadi untuk kalian yang nggak tahu ayam cemani itu ayam yang semuanya hitam gitu ya yang ada di foto ini. Nah jadi saat itu juga Atik dan Anam itu minjem motor warga desa gitu ya untuk nyariin ayam cemani di pasar-pasar hewan yang biasanya itu jualan burung. Tapi sampai tengah malam mereka ini nggak juga gitu ya nemuin ayam cemaninya, yang akhirnya mereka pulang itu dengan tangan kosong. Sampai di rumah pastinya semuanya kecewa gitu ya. Di situ masih ada Pak Lilik yang sedang nanganin si Yono ini. Dan disinilah Pak Lilik ini ngejelasin sekilas gitu ya, yang katanya penunggu tanah keramat itu tuh marah dengan Yono karena rumahnya udah dirusak. Nah jadi satu-satunya pengobatan untuk Yono ini itu dengan menggunakan ayam cemani tadi. Jam 4 subuh Pak Lilik ini ngajak Ipin untuk nyari ayam cemaninya. Ya udahlah mereka pergi, yang di rumah itu tinggal Atik dan Anam gitu ya yang sedang ngejagain tubuhnya Yono yang sedang terbaring. Nah sampai jam 7 pagi mereka ini masih juga belum balik, malah Pak Haryadi sebagai bosnya ya itu udah dateng loh ngecek. Nah disinilah akhirnya ya Atik ini pun ngejelasin ke Pak Haryadi soal apa yang dialamin dengan Yono ini. Setelah ngelihat kondisi Yono secara langsung, di situ Pak Haryadi pun ngerasa kasihan gitu ya dengan Yono, yang akhirnya saat itu juga Pak Haryadi ini ngebawa Yono untuk dibalikan gitu loh ke kampungnya. Dan di situ Atik dan Anam langsung disuruh balik kerja lagi. Karena di sini ya Pak Haryadi cuma nganggap kalau Yono ini cuma demam biasa aja karena kecapean gitu loh. Karena itu perintah bos, jadi mereka pun itu nggak bisa membantah gitu ya. Nah lalu jam 10 pagi setelah Yono dibawa dengan Pak Haryadi, Pak Lilik dan Ipin pun itu baru balik tuh udah ngebawa ayam cemaninya. Jadi udah nemu gitu ya ayam cemaninya. Nah tapi di rumah itu nggak ada siapa-siapa karena kan Yono udah dibawa pergi kan dengan Pak Haryadi, sedangkan Atik dan Anam itu disuruh kerja lagi. Nah jadi setelah Pak Lilik tahu gitu ya kalau Yono udah dibawa pergi, udah dibawa pulang gitu ya ke kampungnya, disinilah Pak Lilik ini tuh bener-bener marah banget gitu loh karena ayam cemaninya susah payah dicari itu udah temu, malah Yononya dibawa pulang. Siangnya setelah zuhur Yono udah nyampe di desanya, diantar dengan supirnya Pak Haryadi ya yang bernama Lamto. Karena yang ngantar Yono ini itu bukan Pak Haryadi langsung, tapi dia nyuruh supirnya gitu loh. Nah begitu nyampe di rumah, ibunya Yono itu kaget gitu loh ngelihat anaknya yang udah menggigil, mukanya pun itu udah pucat. Nah di situ Lamto ini cuman ngejelasin ke ibunya Yono kalau Yono ini cuman demam karena kecapean aja gitu loh. Ya udahlah Yono pun itu dibawa masuk rumah dan dibaringkan di tempat tidur. Setelah itu Lamto pun itu langsung pamit pulang.
Setelah 2 hari di rumahnya dan dirawat dengan ibunya, syukurnya ya secara berangsur-angsur panasnya Yono ini tuh udah mulai menurun lah. Tapi keanehan soal Yono ini disinilah mulai muncul dan makin-makin aneh. Yang mana Yono ini kalau siang itu selalu tidur, paling kalau bangun itu cuman makan aja ya. Setelah itu dia tidur lagi. Tapi setelah maghrib kelakuannya itu udah bener-bener aneh, yang mana kelakuannya itu kayak anak kecil karena dia sering banget merengek-rengek minta beli es krim. Nah ibunya pun itu langsung nurutin lah ngebeliin es krim untuk dia, karena kalau enggak ya dia nangis gitu loh. Nah tapi keanehannya ini ya itu selalu terjadi setelah habis maghrib. Dan malam selanjutnya Yono ini pernah ngagetin ibunya. Jadi saat itu ya ibunya sedang tidur menyamping gitu kan. Dan tiba-tiba ibunya ini ngerasa kayak ada napas gitu loh di hadapan mukanya. Pas ibunya buka mata ternyata ya di hadapan mukanya itu udah ada Yono, mukanya Yono yang ngeliatin ibunya tuh sambil nangis. Nah di situ ibunya kaget kan ngelihat Yono yang tingkahnya ini udah mulai aneh. Dan disinilah ibunya ini mulai curiga gitu loh kalau tingkah dan kelakuan Yono ini itu kayak nggak normal. Dan di situ Yono pun merengek-rengek minta gendong tuh dengan ibunya. Tapi ibunya tuh nurutin kemauannya Yono, yang akhirnya ya ibunya tuh maksain untuk ngegendongin Yono sampai terseret-seret karena kan tubuhnya Yono itu udah nggak ringan lagi kan. Yang akhirnya ibunya pun itu ngayun-ngayunin kayak ya kayak ngegendong anak kecil gitu loh. Dan di situ ya Yono itu ketawa riang banget kayak anak kecil kesenangan digendong. Di sini ibunya itu udah bener-bener makin yakin lagi gitu ya. Kayaknya emang ada sesuatu yang gak beres nih dengan Yono ini. Yang akhirnya ibunya ini nyari orang pinter yang dibantu dengan Indri. Nah jadi Indri ini kakak kandungnya Yono gitu ya. Karena saat itu ibunya Yono ini cuma tinggal berdua dengan kakaknya di rumah. Karena suami ibunya ya atau bapaknya Yono ini saat itu sedang kerja di luar pulau. Setelah ketemu dengan satu orang pinter yang bernama Pak Malik, dan syukurnya Pak Malik pun itu bersedia datang gitu loh untuk ngelihat langsung gimana kondisinya Yono saat itu. Yang mana saat itu Yono itu sedang terbaring tidur, tapi saat Pak Malik mendekat, itu Yono yang sedang tidur matanya tiba-tiba melotot. Dan saat Pak Malik berusaha untuk megang kepalanya Yono ya. Di situ Yono langsung nepis tuh tangannya Pak Malik. Yang mana di sini Yono itu tiba-tiba ngeluarin suara gadis kecil yang semuanya ngebuat bingung gitu loh. Kenapa tiba-tiba Yono ini tuh ngeluarin suara gadis kecil. Pak Malik pun terus berusaha untuk megang kepala Yono, tapi Pak Malik ini terus ditendang, dicakar gitu ya, sampai Pak Malik pun itu benar-benar kewalahan lah. Yang akhirnya Pak Malik pun itu nyerah untuk nanganin si Yono ini. Nah lalu hari pun terus berlalu, orang tuanya pun itu nyari orang pinter lainnya lagi gitu ya, yang sampai 10 orang pinter yang udah nanganin Yono, semuanya gagal loh, nggak ada yang sanggup nanganin si Yono ini. Di situ ibunya pun cuma bisa nangis gitu ya ngelihat kondisi Yono. Yang akhirnya ibunya pun itu ngabarin bapaknya yang saat itu sedang kerja gitu ya di luar pulau. Yang akhirnya bapaknya pun itu pulang lah. Begitu di rumah bapaknya pun terpukul banget lah ngelihat Yono yang keadaannya udah kayak gitu. Di hari ke-27 setelah Yono di rumah gitu ya, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang namanya itu Mbah Pun. Nah di sini orang tuanya Yono itu heran kan, siapa nih kakek-kakek? Karena mereka ini sama sekali nggak kenal dan Mbah Pun. Dan dari mana Mbah Pun ini tahu kalau Yono sedang sakit? Itu tuh yang bikin mereka bingung awalnya. Nah di sini Mbah Pun ngejelasin yang ternyata dia ini kakek dari pacarnya Yono gitu loh. Nah jadi pacarnya Yono ini saat itu sedang gelisah gitu ya, karena udah sebulan nggak ada kabar dari Yono. Karena Yono ini terakhir kali ngabarin pacarnya itu sekitaran sebulan yang lalu pas dia ini dapet kerjaan gitu loh untuk ngukur tanah kosong gitu tadi. Setelah itu dia ini nggak dapat kabar lagi, makanya dia ini kayak galau gitu ya. Mungkin dia ceritalah dengan kakeknya. Dan Mbah Pun ini emang orang yang punya kelebihan gitu ya secara mata batin. Jadi melalui batinnya Mbah Pun ini bisa gitu loh menerawang kalau pacar cucunya atau si Yono ini ya itu sedang dalam keadaan buruk atau sedang dalam keadaan membutuhkan bantuannya. Jadi karena Mbah Pun ngerasa kasihan, makanya dia datang untuk nawarin pertolongan. Nah di situ Mbah Pun ngasih sebuah botol plastik ya yang dibalut dengan kain mori dan diikat dengan benang merah. Yang pasti botol itu berisi air putih yang pastinya udah diisi dengan doa atau mantra yang kita tuh nggak ngerti.
Setelah itu Mbah pun pamit pulang, lalu bapak dan ibunya Yono itu suapin air putih yang ada di botol itu saat Yono ini sedang tertidur. Tapi biarpun dalam keadaan tidur ya, Yono ini tetap neguk airnya itu sampai habis botol loh, dengan keadaan matanya yang sambil tertutup. Besoknya benar-benar ada perkembangan dari Yono ini, karena ibunya ngeliat Yono yang tiba-tiba udah duduk di bangku tamu. Nah di situ ibunya langsung nanya kan, kamu udah sembuh nak gitu. Nah di situ Yono dengan muka heran dengan situasinya, dia ngejawab kayak gini, aku nggak sakit kok bu, perasaan kemarin aku di tempat kerja, sekarang kok udah di sini. Yang ternyata saat Yono sakit selama sebulan yang lalu ya, yang ada di tubuhnya itu bukan dia loh, tapi kali itu Yono ini udah bener-bener dia dan perilakunya pun itu udah mulai normal. Yang mana di situ semuanya itu udah mulai ngerasa lega ya. Tapi penderitaan Yono nggak sampai sini aja, dan ini belum berakhir. Bahkan setelah ini Yono ini bakal ngalamin sebuah kejadian yang lebih mengerikan lagi. Sorenya sambil nonton TV, bapaknya Yono ini nanya gitu loh, maksudnya apa sih yang dirasain dengan Yono gitu ya selama dia nggak sadar selama sebulan terakhir. Nah di sini Yono cerita yang katanya ya, dia berasa kayak tidur dan mimpi aja gitu loh, dan di mimpinya dia nih ngelihat sosok wanita yang bersayap, tapi sayapnya itu kayak sayap kelelawar. Dan wanita itu cukup kuat gitu ya, yang ngikat tangan, pergelangan kaki dan leher Yono ini dengan rantai besi. Setiap Yono mau berdiri, wanita itu selalu narik rantainya, yang ngebuat dia ini tuh ya cuman bisa terduduk aja. Di sini mereka semua denger ceritanya Yono itu ngeri banget gitu kan, tapi pastinya mereka juga itu udah ngerasa bahagia gitu loh, karena gimana pun ya Yono udah kembali normal, itu udah dia beneran. Nah tapi nggak lama orang tuanya baru ngerasa lega. Malamnya ya Yono ini tiba-tiba itu demam lagi tuh, badannya panas lagi ya, yang akhirnya Yono ini dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana setelah diperiksa gitu ya, Yono ini tuh nggak didiagnosis penyakit apapun, tapi saat itu Yono ini udah nggak sadarkan diri. Setelah 4 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Yono ini dibawa pulang dalam keadaan yang masih belum sadarkan diri. Dan soal Pak Lilik yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Yono ini. Nah saat itu ternyata Pak Lilik ini di waktu bersamaan juga gitu ya, dia tetap berusaha untuk menyembuhkan Yono dengan cara ritual. Nah tapi kesulitannya itu karena jarak, karena tempat ritualnya dan Yono itu ini cukup jauh gitu ya, yang akhirnya Yono ini dinyatakan gak selamat. Yang diceritanya dibilang kalau Yono ini udah dibawa pergi gitu ya dengan mereka penunggu tanah keramat itu. Karena menurut penjelasannya Pak Lilik, kalau penunggu tanah keramat itu menyukai Yono. Dan sebenarnya ya, Yono ini bisa diselamatkan kalau ditangani dengan semestinya sebelum 40 hari dari kejadian dia di tanah keramat itu gitu loh. Nah tapi kalau udah lewat 40 hari ya Yono ini gak bisa selamat lagi. Ya mungkin alias meninggal gitu ya. Tapi di ceritanya gak dijelasin meninggal, cuman dijelaskan kalau Yono ini udah dibawa pergi dengan mereka para penunggu tanah keramat itu. Mungkin aja ya Yono ini bisa selamat kalau seandainya dia nggak dibawa pulang kan ke rumahnya. Karena saat itu Pak Lilik yang benar-benar ngerti gitu ya apa yang sebenarnya terjadi dengan Yono. Saat itu sedang berusaha kan untuk ngobatin Yono ini dengan cari ayam cemani. Tapi sayangnya Yono ini malah dibawa pulang dengan bos kerjanya. Karena saat itu bos kerjanya itu nganggapnya kalau Yono ini ya cuman demam biasa aja gitu loh karena kecapean. Atau Yono ini emang sebenarnya kecapean? Gimana menurut kalian? Tapi aku jujur aja ya, aku masih penasaran dengan akhir ceritanya, karena di akhir ceritanya nggak dijelasin kayak gimana nasib Yono ini. Apakah dia meninggal secara keseluruhan gitu ya, yang udah dimakamin, atau memang dia ini masih hidup gitu loh, tapi jiwanya udah dibawa pergi dengan mereka para penunggu tanah keramat itu. Aku nggak tahu sih, yang pasti di antara kedua itu. Tapi apapun itu gitu ya, apa yang terjadi dengan Yono ini pasti menyedihkan banget sih. Gitu, kedua pilihan yang sama-sama nggak enak gitu ya, pilihan yang menyeramkan banget sih menurut aku. Kalau aku ngebayangin kalau aku ada di posisi Yono ini, itu nggak enak banget sih pastinya. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Gimana menurut kalian soal cerita ini? Semoga cerita ini bisa menghibur kita semua, karena hiburan kita itu cerita yang nggak menyenangkan dari orang lain, karena kita pecinta asupan creepy gitu ya. Oke lah, semoga ada pembelajaran juga yang bisa kita ambil gitu ya dari cerita ini. Oke lah, thank you banget untuk kalian yang masih nonton sampai menit ini, thank you banget. Aku Rizky Wadiono, bye bye.